Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Qaum Al-Musaddiq Bapak Haji Woto, yang kelihatan tambah ganteng sekarang. Apa karena pengaruh Amin menang di sini atau? Ya. Para pengurus semuanya, mudah-mudahan apa yang dilakukan menjadi amal jariah pada hari kiamat nanti. Para sesepuh Masjid Al-Musaddiq, ada Pak Haji Sukron, ada Pak Haji Andi, ada? Nggak ada. Pak Haji Nasir ada nggak? Nggak ada. Semuanya yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan pagi ini Allah menurunkan keberkahannya kepada kita semuanya dan menghapus segala kesalahan-kesalahan kita. Dan semoga Allah selalu menuntun kita ke jalan yang benar, ke jalan yang shiratal mustaqim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Bulan depan berarti puasa. Ini pertemuan terakhir untuk edisi ini kali ya. Bulan depan udah nggak ada kan Ramadan. Bulannya masih ada saya. Ya, ini sudah bulan Sya'ban aja. Perasaan THR juga masih ada. Sudah bulan Sya'ban, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menyampaikan umur kita sampai bulan Ramadan, dan Allah beri kekuatan kepada kita semuanya untuk berpuasa dan beribadah pada bulan Ramadan. Kesehatan yang kita miliki, nikmat panjang umur, nikmat iman, ini merupakan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki, anak, istri, semuanya itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terkirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah manusia teladan, Rasulullah adalah manusia yang menjadi contoh bagi kita, contoh terbaik, contoh yang paling sempurna dalam hal akhlak ibadah, dalam hal perjuangan, dalam hal dakwah, dalam hal jihad. Semua itu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal kepemimpinan negara, Rasulullah di samping seorang nabi juga seorang pemimpin negara. Memang makanya setelahnya Rasulullah itu pemimpin negara, ya pemimpin sholat. Yang khutbah Jumat dia, yang imam sholat juga dia. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq ketika zamannya aja khutbah dan imam sholat. Memang begitu zaman dulu. Panglima perang itu yang menjadi imam sholat. Zaman era itu. Zaman itu memang begitu. Siapa yang menjadi panglima perang itu jadi imam sholat. Siapa yang menjadi pemimpin negara itu yang menjadi imam sholat utama di masjid pusatnya itu. Kalau dulu kan Masjid Nabawi seperti itu. Jadi kalau RT sini harus menjadi imam sholat, presiden harus menjadi imam sholat. Berarti harus sering imam di Masjid Istiqlal khutbah gitu. Aslinya begitu sebenarnya. Nah, cuma kesininya sekuler masuk sehingga dipisah. Ya, pemimpin negara yang negara, imam sholat beda lagi, kan begitu. Ya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin kita yang soleh dan yang adil, amin. Belum selesai penghitungan, belum selesai. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan dengan wasilahnya, barokahnya kita ngaji, ini termasuk
Masuk dalam hadis, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadhau bi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat kaum dengan Al-Qur'an dan merendahkan kaum dengan Al-Qur'an. Ketika kita akrab dengan Al-Qur'an, sering membaca, sering mempelajari dan mengamalkan, Allah mengangkat derajat kita, Allah memberikan kemenangan kepada kita. Tapi ketika kita sudah melupakan Al-Qur'an, sudah acuh dengan Al-Qur'an, sudah cuek dengan Al-Qur'an, maka Allah merendahkan kita. Maka kita harus banyak introspeksi diri, bahwasanya di antara wasilah kita mendapatkan kemenangan adalah kita akrab dengan Al-Qur'an, akrab membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, berdakwah dengan Al-Qur'an, mengkaji. Karena itu memang hadisnya seperti itu. Saudara-saudaraku semuanya, surat An-Naba, nama surat An-Naba artinya berita, berita yang besar, yakni hari kiamat. Jadi nama hari kiamat itu banyak, ada An-Naba, ada Al-Qiyamah, Al-Waqi'ah, At-Taghabun. Cuma yang masyhur adalah kiamat. Kiamah sebenarnya bukan kiamat, cuma ya sudah lidah kita nggak apa-apa. Yang masyhur adalah kiamat. Padahal nama hari kiamat itu sangat banyak sekali. Nah, ketika Allah sudah berbicara tentang berita besar, tentang hari kiamat, tentang di mana ada sebagian manusia yang percaya dan ada yang tidak, maka kalau kita lihat dalam surat Al-Mutaffifin, orang yang suka curang, itu ternyata orang yang curang itu ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Di antara ciri-ciri orang yang curang adalah tidak meyakini hari kebangkitan. Saya yakin orang-orang yang melakukan kecurangan timbangan atau kecurangan hitungan, pilkada, pilpres, ini yakin hatinya itu sangat tipis keimanan kepada hari kiamat, bahkan tidak ada. Karena memang ayat Qur'annya begitu, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Lupa bahwa ada hari kiamat, ada hari perhitungan, ada at-taghabun, semuanya amal dibukanya. Lupa. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Orang yang melakukan kecurangan dalam hal apapun, yakin hatinya kalau ada keimanan kepada kiamat sangat tipis sekali, bahkan sedikit sekali, atau tidak ada sama sekali. Emang ayat begitu kok. Makanya Pak Haji Moto kalau ngitung duit itu jangan suka curang. Tapi orangnya sih nggak curang dia mah. Untuk apa curang? Itu. Jadi sampai ada ayat Al-Mutaffifin. Nah, itu peringatan bagi kita ya. Kalau pemilihan RT jangan curang. Nah, ini bahaya. Nah, ciri-ciri orang yang curang itu adalah tidak percaya kepada hari kebangkitan. Karena sudah merasa di dunia aja, nggak ada akhirat lagi. Makanya ayat ini menggambarkan kepada kita tentang berita yang besar, yang dimana sebagian manusia percaya, sebagian manusia tidak. Kemudian kata Allah, kalla saya'lamun. Ini yang sudah kita bahas, tsumma kalla saya'lamun. Setelah Allah sedikit membahas tentang hari kiamat, tentang berita besar, di mana manusia berselisih tentang berita besar tersebut, dan Allah memberikan ancaman, kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Sebentar lagi dia akan mengetahui. Setelah itu apa? Alam naj'alil arda mihada wal jibala awdada wa khalaqnakum azwaja. Allah mengajak kita melihat dunia, melihat ciptaannya, melihat kekuasaannya di dunia ini. Dulu tidak ada apa-apa, sekarang ada bumi yang terhampar. Kita disuruh untuk tafakur, kita disuruh untuk melihat gunung dan lain sebagainya. Tapi ternyata semuanya itu nanti akan hancur. Tuh,
Bumi yang sekarang kita huni yang enak ini suatu saat nanti akan hancur. Makanya ketika setelah Allah berbicara kiamat, Allah berbicara tentang dunia, tentang ciptaannya, di mana kekuatan bumi, kekuatan langit, kekuatan gunung, tapi semua nanti akan hancur. Itulah yang disebut dengan hari kiamat. Maka Al-Quran itu luar biasa. Al-Quran itu satu dengan yang lain itu tidak bisa dipisahkan, seperti kalung yang nyatu seperti itu. Kita disuruh untuk alam naj'alil arda mihada, berpikir tentang bumi yang Allah hamparkan. Bisa enak jalan naik mobil juga enak, nggak guling sana sini, nggak jatuh, karena menurut para ahli adanya apa? Gravitasi bumi. Hamparan ini yang dijadikan oleh sebagian ulama, bumi itu tidak bulat, bumi itu datar. Nah kita nggak usah pusing-pusing masalah begitulah, nggak usah berdebat terlalu lama. Yang penting kita di muka bumi ini untuk beribadah, mau bulat mau datar yang penting ibadah. Ini sampai sekarang terjadi perdebatan tentang bumi. Bahwasanya dari dalil ini sebagian orang mengatakan tuh bumi itu adalah terhampar. Gimana sih terhampar? Gitu loh. Nah, ini tidak usah diperpanjang karena memang sudah dibahas juga oleh Imam Al-Ghazali. Jadi bumi ini dihamparkan untuk kita. Untuk apa kita di muka bumi ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup di dunia, di hamparan bumi ini bukan sekedar cari makan, tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari makan itu sampingan. Cari makan itu sampingan, intinya ibadah. Jadi dihamparkan bumi ini supaya kita beribadah kepada Allah, ruku dan sujud kepada Allah. Ini. Yang kedua, supaya kita menjadi khalifah di muka bumi ini. Bumi ini diserahkan oleh Allah kepada manusia, bukan kepada jin. Kenapa? Karena manusia adalah manusia peradaban, punya akal juga punya hawa nafsu. Dan manusia ini adalah makhluk yang jamit, yang padat, nggak bisa berubah. Pak Haji Woto nggak akan berubah jadi perempuan. Pak Haji Woto nggak mungkin jadi harimau kan gitu. Beda dengan golongan jin. Coba kalau bumi ini diserahkan kepada golongan jin. Jin jadi RT, jadi presiden. Hari ini jadi kucing, besok jadi monyet. Bisa berubah, repot jadinya. Dan yang menjadi khalifah di muka bumi ini adalah manusia, bukan malaikat. Kenapa? Malaikat nggak punya nafsu. Kalau bumi ini diserahkan kepada malaikat, maka tidak ada kemakmuran, pembangunan nggak ada, jalan tol nggak ada. Nggak punya nafsu kok. Nggak ada orang jualan nasi goreng, sembako nggak ada. Malaikat nggak butuh makan. Gitu loh. Malaikat nggak butuh teh manis kayak saya begini. Malaikat. Inilah dihamparkannya bumi supaya kita menjadi khalifah, memakmurkan bumi. Dihamparkannya bumi supaya kita menjadi ad-da'i ilallah, berdakwah, mengajak umat untuk beribadah kepada Allah. Fungsi kita sebagai hamba Allah, khalifah Allah di muka bumi ini, dan kita sebagai ad-da'i ilallah, seorang dai yang mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas-tugas kita sebenarnya. Itu dihamparkannya bumi supaya kita enak dalam beribadah, enak mengelolanya, dan supaya kita bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini berbicara tentang menghampar. Seperti bumi ini adalah
datar, enak dilalui. Maka kesempatan yang ada harus kita gunakan sebenarnya, karena suatu saat nanti bumi akan guncang, bumi akan terpecah-pecah, bumi akan hancur, kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Tuh, bumi goncang dengan sedasar-dasarnya, bumi mengeluarkan isinya. Itu kayak apa dasarnya nanti itu? Suatu saat pasti begitu. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Bumi yang terhampar ini nanti akan menceritakan, berbicara tentang amalia-amalia kita. Naudzubillah, jangan sampai ketemu hal tersebut, karena itu kiamat. Jadi bumi nanti akan bisa bicara. Yauma idzin tuhaddisu akhbarwa. Para ulama mufakat bahwa bumi itu bisa bicara dengan bahasa manusia, cerita. Oh, hari itu Pak Haji Woto begini-begini, dia nyumbang 1 miliar, sholat tahajud, nikah sama janda muda juga. Nah, itu cerita, Pak. Itu memang itu cerita emang. Oh, nikah kan bagus, bukan pacaran. Cerita. Ini memang Qur'annya seperti itu kok. Bi anna rabbaka auhala. Allah yang menguasakan, dia bisa berbicara. Maka jangan main-main di muka bumi ini. Korupsi, curang dan lain sebagainya. Nanti berita bumi akan berbicara. Sebelum hari kiamat bumi akan berbicara, menceritakan seluruh tingkah laku kita. Jadi sebenarnya kita ini lagi direkam oleh bumi, dan bumi akan menunjukkan rekaman-rekaman kita sebelum seluruh dunia ini hancur. Ketika terjadi goncangan, bumi ini berbicara tentang amalan-amalan yang kita lakukan. Semua manusia diceritakan dengan bahasa yang bisa dimengerti. Cuma kemungkinan besar kita nggak ketemu. Naudzubillah, jangan sampai ketemu, karena seburuk-buruk manusia. Makanya kita jangan bermain-main di muka bumi ini. Allah hamparkan bumi, Allah tumbuhkan berbagai macam tumbuhan di muka bumi ini agar kita beribadah, bukan maksiat. Jadi ketika kita maksiat, bumi itu merekam. Bumi nanti akan menceritakan. Bumi ini nggak lupa tentang apa yang kita lakukan. Sekecil apapun yang kita lakukan, bumi akan menceritakan tingkah laku kita. Maka jangan bermain-main kita di muka bumi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ini tadabbur kita tentang masalah bumi sebagian. Agar apa? Kita ini bersyukur bumi ini masih enak kita injak. Karena sebagian saudara kita pernah kena gempa toh, kayak apa itu? Waktu di Lombok Utara itu ratah dengan tanah ribuan rumah gitu. Kalau Allah mau baru goncangan kecil kan itu. Bagaimana kalau surat Az-Zalzalah itu wujud benar-benar? Dasarnya luar biasa. Ini bisa dipahami ya. Jadi bumi dihamparkan untuk kita. Ya, mudah-mudahan kita di atas muka bumi ini termasuk ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikiran kita cuma urusan perut, urusan dunia. Kata sahabat Ali, man kanat himmatuhu ma yadkhulu batnahu kana qimatuhu ma yakhruju minhu. Barang siapa yang cita-citanya besarnya, ambisiusnya urusan perut, maka harga dirinya tidak lebih dari yang keluar dari perut. Apa namanya, Pak Jiwoto? Jadi kalau manusia itu pokoknya pikirannya perut, memuaskan hawa nafsunya, ya enggak jauh dari itu. Harga diri kita sebagaimana
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini manusia yang paling mulia, bentuknya yang paling sempurna. Ternyata ketika hasrat kita, semangat kita hanya untuk urusan perut, dan itu memang yang terjadi kebanyakan, maka harga kita, harga kemanusiaan kita tidak lebih dari yang keluar dari perut. Ada harganya enggak? Dikiloin gitu. Kali Pak Haji Andi mau kulakan begitu. Saudara-saudaraku semuanya, ini bumi, Masya Allah. Jadi Allah memudahkan kita berjalan kemana-mana di atas muka bumi. Terus kita lanjutkan, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Allah tancapkan gunung ini supaya bumi tidak guncang. Allah ingatkan gunung. Gunung itu fungsinya supaya apa? Bumi tidak guncang. Maka bangunan-bangunan sekarang pakai apa? Paku bumi kan gitu. Dan gunung ini mengingatkan kepada kita betapa kokohnya gunung. Gunung itu tidak akan meleleh karena kepanasan, tidak membeku karena kedinginan. Walaupun ada gunung es, gunung itu tidak akan hilang karena sebuah banjir. Gunung itu tidak akan hancur karena sebuah angin. Ini pelajaran bagi kita sebenarnya. Hidup ini harus seperti gunung, punya pendirian yang kokoh, punya tekad yang membaja. Kalau dalam bahasa agamanya kita disuruh untuk istiqomah. Istiqomah itu enggak guncang dengan apapun yang terjadi. Orang yang istiqomah itu seperti gunung. Gunung itu tidak meleleh karena panas, ya kan? Tidak membeku karena dingin, tidak hancur oleh banjir, tidak porak-poranda oleh angin. Itu gunung. Orang yang istiqomah itu begitu. Harus seperti gunung, kokoh. Kita ini kadang-kadang kan istiqomah lagi kondisi biasa-biasa aja. Kalau ada ujian lain lagi ceritanya. Banyak duit udah lupa. Sakit ngeluh. Itu loh. Kita aturan memilih pemimpin yang soleh, yang bagus, dapat 50.000 udah goncang kan? Kena serangan fajar. Loh, ini terjadi loh. Akhir-akhir ini terjadi. Goncang. 50.000 untuk 5 tahun. Itu dibeliin apa itu? Dia jadi 50.000 untuk kesejahteraan 5 tahun. Goncang baru 50.000. Bagaimana kalau 1 M? Ustadz, ini ya 1 M untuk bangun pesantren. Ini bukan kampanye Ustadz, coba bantu aja. Mungkin ya pindah saya juga. Goncang, banyak yang goncang kok. Kenapa? Istiqomah, tidak seperti gunung. Apakah gara-gara banjir gunung itu pindah? Ya enggak. Apakah gara-gara angin gunung itu langsung lari? Enggak. Orang yang istiqomah itu begitu. Ujian dunia menerpa, tidak bergeming. Ujian penderitaan juga tidak bergeming. Ya tetap dia. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini orang yang istiqomah, harus kayak gunung. Ciri orang yang istiqomah itu adalah fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak takut terhadap apa yang dihadapi dan tidak bersedih terhadap masa lalunya. Gitu loh. Dalam arti masa lalu yang hartanya hilang, mungkin apanya gitu, yang menyedihkan. Ini pelajaran dari gunung ini, supaya kita banyak berpikir. Karena kita sering dikatakan Allah, afala ta'qilun, afala tadabbarun. Apakah kalian tidak berpikir? Apa kalian tidak mentadabbur isi Al-Quran? Jadikan Al-Quran sebagai wacana kita, way of life kita, panduan hidup kita.
Agar apa? Hidup ini selaras dengan Al-Quran. Oh, ini kan gunung tadi ya, tapi gunung ada banyak pelajaran. Dan ada hal yang perlu kita lihat dari gunung yang begitu tinggi. Apa? Gunung itu nampak dari jauh begitu sangat menakjubkan, tapi begitu dekati sama aja ternyata dengan yang ada di sini misalnya, ya kan? Artinya apa? Begitulah dunia. Dunia itu indah kalau belum kita miliki, tetapi setelah kita miliki, keindahan itu akan pudar. Kayak punya Alphard mah enak, kaya. Setelah punya Alphard, pusing dengan pajaknya. Iya Pak Jiwato? Iya kan? Kaya jadi bupati itu enak, setelah jadi bupati pusing juga. Itu gunung, dunia ini seperti gunung. Indah kalau belum kita miliki. Ya biasa-biasa aja setelah kita miliki. Awal-awal indah, setelah itu ya biasa-biasa aja. Maka hidup ini jangan tertipu dengan dunia kok. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dunia ini al-gurur, penuh dengan tipuan. Gunung nampak dari jauh itu biru, luar biasa indahnya. Coba dekati, coba datangi, ya adanya kayu batu sama aja toh. Itulah hidup di dunia. Kaya. Lalu siapa yang orang yang bahagia benar? Ya orang yang bahagia benar adalah orang yang takwa, orang yang beramal soleh. Jangan tertipu dengan dunia. Bukan berarti kita nggak boleh kaya. Gimana kita nggak boleh kaya? Kita kalau bisa memang harus kaya. Kalau bisa, karena musola ini, masjid ini nggak bisa bangun kecuali dengan dunia, ya kan? Saya kesini nggak bisa. Kesini kalau nggak ada dunia, bensin saya habis gimana? Karena pernah kehabisan bensin di jalan. Kalau nggak bawa duit nggak bisa kesini. Itu loh. Kita bukan anti dunia, waspada, hati-hati dengan dunia. Karena banyak orang yang tertipu dengan keindahan dunia, menghalalkan segala cara. Ini masalahnya. Ya dunia termasuk pangkat jabatan kan dunia. Kaya. Itu loh. Kaya jadi presiden itu enak, ya belum tentu juga. Makanya kayak sahabat Umar bin Abdul Aziz ketika jadi khalifah menangis. Bukan malah joget-joget, menangis. Ini Pak Haji Woto jangan tersinggung. Ini bicara Umar bin Abdul Aziz, menangis. Dan Umar bin Abdul Aziz setelah jadi khalifah, jadi pemimpin, malah miskin, bukan tambah kaya. Jadi pestanya itu adalah tahajud, menangis kepada Allah, cucuran air mata semalam karena melihat beban yang akan dipikul menjadi seorang pemimpin. Bukan malah joget-joget, Om. Belum juga menang. Ya toh. Pak Ustadznya tim sukses enggak, tim sukses. Nah, kita kembali kepada masalah gunung ini. Ini luar biasa ayat ini, supaya kita banyak berpikir. Wal jibala autada. Dan lihat gunung itu apa? Bumi supaya enggak goncang. Maunya iman kita seperti gunung gitu loh. Jangankan 50.000, dunia pun dikasih, dunia semuanya dikasih, nggak akan goncang itu pendirian. Iman nggak akan goncang. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi itu kan diuji dengan dunia juga. Saya teringat bagaimana siapa itu Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi. Ini sedikit cerita. Ini orang seperti imannya seperti gunung. Karena kita berbicara gunung, dan gunung itu fungsinya tidak supaya bumi nggak goncang. Ada sahabat Nabi yang imannya seperti gunung. Siapa? Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi. Beliau ini menjadi panglima perang waktu zaman Umar bin Abdul Aziz melawan Romawi. Tapi waktu itu beliau tertawan bersama yang lainnya. Apa yang terjadi? Karena beliau seorang pemimpin, maka yang paling ditangkap duluan adalah Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi. Apa yang terjadi? Disalib.
Disalib apa? Jadi tangannya dipaku pakai panah. Ini, kakinya pun sama. Jadi ditancepin paku panah. Jadi menancep, bukan diikat. Apa tawarannya? Murtad dengan mendapatkan limpahan dunia atau kepala terpenggal dari badan. Dicambukin ketika dipaku itu. Ditawarin, udahlah, kalau engkau mau masuk ke agama kami, pangkat jabatan sudah kami siapkan. Wanita yang paling cantik udah berjejer menunggu Anda. Udah tenang, kendaraan mewah udah kami siapkan, asal satu apa? Murtad. Apa kata Hudzaifah As-Sahmi? Andaikan seluruh dunia ini dikumpulkan untuk saya, supaya saya menggeser iman saya seinci pun, saya tidak akan menggeser akidah saya. Itu sampai yang kecapean, diturunkan akhirnya. Gak sampai berhenti sampai di situ, disiapkan penggorengan besar, minyak ditumpahkan, mendidih akhirnya. Diambil 2 orang prajurit muslim, begitu dilempar langsung jadi tulang di depan Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi. Gimana coba Pak? Di depannya anak buahnya direbus, digoreng, tinggal tulang belulang, bukan gosong lagi karena saking panasnya. Kata orang Romawi, bagaimana Mas? Jadi enggak? Jadi gimana? Murtad. Menangis. Abdullah bin Hudzaifah menangis. Apa mendekati penggorengan ini sambil menangis. Menangis sejadi-jadinya. Ini dikira orang Romawi sudah dulu kali ya. Wah, dapat sogokan juga, kena serangan fajar ini ya gitu ya. Aduh, gimana? Gimana apanya? Gitu. Ya murtad, masuk ke agama kami. Apa kata Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi? Saya menangis bukan karena saya takut mati. Saya yang menangis kenapa Allah hanya menciptakan nyawa saya satu. Andaikan Allah menciptakan nyawa saya sebanding dengan jumlah rambut di kepala saya, maka semuanya akan aku korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Gimana coba orang kayak begitu? Nggak mempan juga. Akhirnya diuji, ditaruh di dalam kamar yang begitu pengap. Di situ disiapkan apa? Khamr dan daging babi. Selama 3 hari 3 malam disekap. Begitu 3 hari 3 malam dibuka, ternyata khamr dan daging babinya masih utuh, nggak dimakan. Terakhir Pak Jiwoto, nggak tahu ini kita kuat apa enggak juga ini. Dimasukkan ke dalam kamar yang begitu indah, ranjang yang empuk. Masuk perempuan yang macan, manis dan cantik Pak Jiwoto. Itu nggak tahu itu, nggak tahu jahe apa gimana, masih ting-ting saya juga nggak tahu apa jahe itu katanya. Aduh, anak-anak sekarang kan istilah jahe, jagung bakar, janda tanggung perawan baru mekar katanya. Nah, ini kan istilah begitu, cakepnya luar biasa Mas. Untuk apa? Meruntuhkan iman Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi. Masya Allah. Saya gak, kalau urusan ini beda, ini berat. Karena kata Rasulullah, ujian perempuan ini lebih dahsyat daripada ujian iblis. Setan itu lemah, berat perempuan daripada setan. Ini kata Rasulullah. Dan di Quran memang begitu. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tapi buka dalam surat Yusuf, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya engkau wahai wanita yang tidak soleha, azim, sangat dahsyat Pak Haji. Haji Andi, dahsyat. Ini diuji dengan kecantikan luar biasa. Dideketin tuh. Ini orangnya imannya kayak gunung. Dideketin, begitu deketin mau dipegang, la ilaha illallah, perempuan mundur.
gemeter, ketakutan mendengar itu. Setelah reda, maju lagi tuh, pengen merayu lagi, la ilaha illallah, sampai semalaman. Begitu lagi keluar itu perempuan, ditanya sama Profesor Romawi, gimana dek, berhasil kan? Itu bukan manusia, batu kali dia itu katanya. Kenapa? Boro-boro bisa zina sama dia, nyentuh juga kagak bisa. Heran, baru kali ini ada seorang laki-laki yang tidak takluk dengan saya. Biasanya ada laki-laki saja senyum udah gempor udah. Ini kok boro-boro kagak bisa. Allahu akbar walillahil hamd. Ini luar biasa Pak Haji. Maka Buya Hamka pernah di Amerika, 4 bulan di Amerika. Itu pernah malam-malam hari. Itu perempuan buka, cakep banget. Buya Hamka secara laki-laki ya terpesona loh, mendidih. Langsung Buya Hamka, langsung ditutup aja itu. Karena takut tergoda. Begitu subuh ketika sholat mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya, menangis Buya Hamka. Kenapa? Andaikan tadi malam tergoda udah wanita itu kayak apa itu? Secara nafsu laki-laki ada getaran itu luar biasa. Kalau nggak ada getaran berarti nggak normal toh. Itu Buya Hamka pernah diuji begitu, tapi lolos. Makanya naudzubillah, kita jangan sampai tergoda oleh hal tersebut. Jadi wal jibala audada, kita kembali kepada ayat ini, luar biasa ayat ini. Gunung yang menjadi pasak, iman kita harus seperti gunung kokoh, harus istiqomah, itu begitu. Cuma ada kisah ini jangan menjadi contoh, tapi juga ada contohnya juga. Waktu zaman Umar bin Abdul Aziz, ini cerita ini di dalam kitab Qomi Tughyan. Qomi Tughyan itu kitab karangannya Senawi Al-Bantani, ulama Banten yang menjadi guru besar di Masjidil Haram. Ulama-ulama kita kan banyak menjadi guru besar era abad 17, 18, 19 itu banyak ulama kita menguasai Masjidil Haram. Saya punya data lebih dari 100 guru besar orang Indonesia menjadi guru besar di Masjidil Haram. Terakhir itu saya Yasin Al-Padani, wafatnya tahun 91, itu juga menjadi guru besar di Masjidil Haram, yang terkenal dengan musnidud dunya wal akhirah, sanad terbanyak di dunia, tidak ada lagi kecuali saya Yasin Al-Padani dari Padang. Nah, ini di dalam kita Qomi Tughyan ini ada orang yang memang imannya kuat, ada iman yang lemah. Ketika itu 20 orang ditawan oleh orang. Kemudian 3 orang dibawa ke alun-alun. Untuk apa? Ya biasa, tawar menawar. Dipanggil satu. Anda orang muslim, betul. Kalau begitu murtad dari agama kami. Kalau engkau murtad, pangkat jabatan dunia sudah saya siapkan. Wanita nggak usah ditanya lagi dah. Apa kata dia? Kata orang Romawi, tapi kalau engkau nggak mau, saya penggal kepala engkau. Apa kata dia? Tuan, Anda tidak akan bisa menggeser iman saya walaupun engkau kasihkan seluruh dunia kepada saya. Dan andaikan Anda bisa memenggal kepala saya, tapi Tuhan tidak akan bisa memenggal iman saya. Anda bisa mencapik-capik badan saya, tetapi iman saya, akidah saya tidak akan Anda bisa capik-capik. Nah, ini kayak begini nih. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau begitu kamu dipenggal kepalanya. Silakan. Dipenggal kepalanya. Ini ada sanad kitabnya ini. Dipenggal kepalanya. Kepala yang sudah terbenggal itu gelinding di alun-alun. Menurut kitab itu, kepala itu bisa berjalan 3 kali di alun-alun. Dengan membaca apa? Ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini kepala yang sudah terpotong Pak Haji Woto bisa ngaji. Ini kisah nyata. Ini bukan hoax. Walaupun dulu belum ada YouTube. Setelah 3 kali berhenti. Luar biasa, geleng-geleng orang Romawi. Ini orang itu sudah gelundung begitu masih bisa ngaji. Temannya gimana? Teman yang kedua ditanya gimana? Mau murtad?
Saya tidak akan menjual akidah saya. Kalau begitu, saya penggal kepalamu. Silahkan Tuhan potong kepala saya, tapi Tuhan tidak akan bisa memotong iman saya. Tuhan bisa menginjak-injak diri saya, tetapi Tuhan tidak akan bisa menginjak-injak iman saya. Akhirnya dipotong dia. Begitu dipotong, kepala gelundung. Apa yang terjadi? Dia baca Quran juga. Fawa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Kepala ngaji 3 kali. Kemudian apa itu dekat dengan yang tadi, satunya tadi. Nah, yang ketiga nih, nah ini naudzubillah yang ketiga ini. Gimana? Melihat temannya sudah gelundung duluan, udah saya siap murtad. Saat itu sudah keluar dari agama Allah. Bagus, cakep kalau begitu. Kalau begitu mana wanita yang engkau siapkan? Jabatan apa? Harta mana harta saya? Mana kendaraan saya? Tuhan kan janji begitu, betul. Akhirnya Al-Ghazali musyawarah sama Besar Islam. Gimana benar? Jangan dulu, kita uji dulu kesetiaannya. Itu kan masih ada 17 orang. Coba diuji, suruh bunuh dia. Loyal nggak sama kita? Gini, masalah itu gampang. Wanita udah ada, jabatan sudah kami siapkan, kendaraan nggak usah ditanya. Cuma engkau harus diuji dulu. Ujiannya apa? Itu yang dipenjarakan ada 17 orang. Bunuh semuanya. Siap untuk membuktikan loyalitas engkau kepada saya. Begitu kata orang Romawi. Akhirnya semuanya dibunuh satu persatu. Setelah itu lapor, Tuan, saya sudah membunuh semuanya. Cakep. Nggak tahu waktu itu ada joget apa enggak. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya musyawarah orang besar. Jangan percaya, lu temennya aja dikhianati kok. Temennya aja dikhianati, bagaimana nanti kalau dia jadi pembesar di sini, kita dikhianati juga. Temennya aja dibunuh. Kalau begitu gimana? Penggal juga kepalanya. Hei, ya gimana Pak, mana jabatan saya? Ya ternyata kita nggak akan memberi jabatan engkau. Lu kok bisa begitu? Lawang teman-temanmu aja kamu bunuh, gimana nanti ketika kamu jadi seorang pejabat? Pasti kami semua akan engkau bantai. Terus bagaimana? Kami penggal kepala engkau. Dipenggal kepalanya. Ngaji juga baca ayat-ayat azab. Lu ngaji baca Quran tapi tentang azab neraka. Nggak nyampur, akhirnya mojok sendiri sama temannya. Bukan sama temannya, sendiri. Murtad dari agama Allah, agamanya hilang, dunia hilang. Dunia nggak dapat, perempuan nggak didapat, agamanya hilang. Membunuh juga, masya Allah, naudzubillah. Ini pengkhianat itu begitu. Pengkhianat ujungnya dikhianati juga. Siapa yang mengkhianati akan dikhianati juga. Ngeri ini. Ini tadabbur kita tentang wal jibala, kebanyakan ini ngomongnya. Ini tentang gunung ini, iman. Agar kita apa? Punya iman yang kokoh, jangan gampang goyang seperti itu. Ini mungkin diisi tanya jawab ya Pak. Masih banyak ini. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Ini mohon maaf, ini banyak candanya ini. Saya tak minum teh dulu. Ada yang ditanyakan mungkin, atau saya lanjut? Nggak apa-apa. Oh, nanya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanya hanya satu, yaitu bagaimana caranya supaya dia istiqomah dalam ibadah, tidak tergoyahkan dengan iming-iming yang mengganggu kita. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tip bagaimana kita menjadi orang istiqomah. Untuk amalan ibadah kita ambil yang ringan tapi nyunah. Ringan, jangan berat-berat dulu. Itu loh. Emang begitu supaya kita nggak keberatan. Dan Rasulullah juga menyuruhnya seperti itu.
Yang penting istiqomah terus menerus. Ahabul a'mal indallah ad-dawam wa in qallah. Amal yang dicintai oleh Allah yang terus menerus walaupun sedikit. Ini. Yang selanjutnya, kita ini harus sadar dengan ujian hidup, bahwa hidup ini diuji dengan kemiskinan, penderitaan, dengan kekayaan. Justru ujian yang terberat adalah ujian kenikmatan. Orang yang istiqomah ketika diuji dengan penderitaan tetap beriman kepada Allah. Orang yang istiqomah ketika diuji dengan kekayaan juga sama, imannya pun tidak goyah, akhlaknya tidak goyah. Hidup ini adalah ujian. Ini dulu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan hidup dan mati. Allah ciptakan kesenangan dan penderitaan. Itu adalah untuk mengetahui siapa yang terbaik amalnya di antara kalian. Harus sadar bahwa ini adalah ujian. Terus yang kedua, yang ketiga, sadar atau tidak sadar, untuk mengantarkan kepada wafat yang husnul khatimah harus melalui istiqomah dulu. Enggak ujuk-ujuk begitu. Dan saya buktikan beberapa kali orang-orang yang tandanya wafat husnul khatimah adalah ketika dia istiqomah dalam beribadah. Siapapun yang istiqomah dalam beribadah, walaupun itu yang dimaksud ibadah di sini adalah ibadah sunnah misalnya. Kalau yang wajib udah pasti. Dia punya amalan yang diistiqomahkan, itu yang mengantarkan dia untuk husnul istiqomah. Dan selanjutnya jangan lupa doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu doa supaya kita enggak guncang. Dalam tahiyat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik. Atau ada doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa itu penting. Maka dalam surat kita sudah disuruh untuk istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini ayat tentang istiqomah. Supaya kita dibimbing oleh Allah untuk istiqomah di jalan yang benar, di jalan para nabi, para anbiya, para mujahid, para orang-orang soleh, seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk ahli istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan Allah wafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Begitu. Ada lagi? Masih lama kan ini? Ada lagi pertanyaan, silakan sebelum saya lanjutkan karena belum suruk ini ya. Apa sudah? Belum. Baik. Lanjut. Baik, kita lanjut. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Ayat ini memberikan berita kepada kita bahwa manusia itu dijadikan oleh Allah berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan ada perempuan. Kalau laki-laki semua di dunia, maka rasanya kok hambar. Kalau perempuan semua di dunia gimana? Di sini pentingnya apa? Ada suami istri. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Fungsi pasangan kita adalah litaskunu ilaiha, supaya laki-laki itu taskunu, bisa berteduh, bisa damai di sisi perempuan yang soleha. Itu fungsi pasangan. Dan memang gak enak kok. Terasa bahwa kita gak enak kalau gak punya pasangan ketika, saya sendiri merasakan ketika istri saya meninggal dunia. Kagak enak. Saya punya teman seorang ustadz di Parung gitu, belum 40 hari sudah nikah. Kok sudah nikah ustadz? Aduh ustadz, saya nggak kuat, nggak ada yang ngerokin. Kalau masuk angin nggak ada yang ngerokin, dan pusing. Lu ada umur 80 tahun pengen nikah kok. Kenapa? Gimana? Sebenarnya saya pengen nikah. Kenapa? Ya biasanya kopi adanya duit, nasi ada yang nyendokin. Ini sendiri, anak kan tinggal anak, mantu kan tinggal mantu, beda ustad. Itu lu yang 80 tahun aja mau nikah kok. Makanya Imam Ahmad bin Hambal pagi istrinya meninggal, sore udah nikah. Coba
Kalau kita langsung diusir mertua, lu nggak punya perasaan bang lo gitu. Padahal nggak begitu kan, nggak ada indah untuk laki-laki kan. Ngapain Pak Jiwoto, nggak usah nunggu kering kuburan, bawa kipas angin ke kuburan. Pak Jiwoto kan ngomong katanya, bawa kipas, kemana ada ustaz istrinya meninggal bawa kipas angin. Kenapa? Ya pesan istrinya, jangan nikah bang sebelum kuburan saya kering, jadi supaya cepat kering dikasih kipas. Itu Pak Jiwoto itu, bukan saya. Ya yang ngomong. Ini berpasang-pasangan hidup ini. Nabi Adam kesepian. Itu loh. Bagaimanapun sendiri gak enak. Kalau kita punya pasangan, walaupun maaf kadang-kadang, mohon maaf ini namanya wanita cerewet juga ya. Ya biarin aja, memang pembawaannya begitu. Tapi kebaikannya kan lebih banyak. Maka kalau saya diomelin istri, saya diem aja. Kenapa? Dia ngomel sekali dua kali walaupun sehari penuh, tapi kebaikannya melimpah. Ngomong anak saya, masakin, nyuciin, kadang-kadang gitu. Jadi kita itu begitu. Makanya sahabat Umar bin Khattab diomelin bininya juga cicing wae. Iya. Bu, nggak apa-apa ngomel namanya. Kalau kurang belanja kan ngomel, ya biasa itu mah. Pengalaman ini, pengalaman. Saya itu pengen istri yang soleha, sabar banget, terima apa adanya, yo cantik, yo kaya. Ada sih ada, mungkin nggak mau sama kita. Susah begitu mah, sama aja itu. Jadi seperti itu. Saudara-saudaraku semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, wa khalaqnakum azwaja. Allah memberikan kita pasangan-pasangan. Maka hidup ini rata-rata pasti punya pasangan. Dan hidup ini memang berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang. Kalau malam terus kagak enak, Pak. Siang melulu ya enggak enak juga. Ada malam, ada siang. Malam untuk beristirahat, untuk berselimut, malam untuk tahajud, siang untuk cari nafkah. Memang hidup itu begitu. Bosen kalau kita siang melulu, malam terus juga bosen. Maka berputar roda kehidupan ini. Kita kalau tiap hari makan daging terus kan nggak enak juga. Tiap hari lauk asin melulu yang bosen juga. Hidup ini berpasang-pasangan, ada gelap, ada terang, ada kanan, ada kiri. Emang begitu, berpasang-pasangan. Gitu loh. Jangan paksa kanan semuanya, nggak bisa, atau kiri semua, berpasang-pasangan hidup ini. Ada al-haq dan ada al-batil, ada kebenaran dan ada kebatilan. Tergantung kita di barisan sebelah mana kita. Seperti itu. Ketika kebatilan merajalela, di situ ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Kan begitu. Ketika banyak orang-orang yang baik, di situ pasti ada kemungkaran yang muncul. Emang begitu. Karena wa khalaqnakum azwaja, berpasang-pasangan. Walaupun ini awalnya berbicara tentang apa? Suami istri. Itu. Ya kalau gelas ini nggak ada tutupnya kan nggak enak juga, Pak. Ya kan, tutup ini kalau nggak ada gelasnya ya nganggur. Ya kan, kalau ada tutupnya kan cakep. Gagal laki-laki tapi sendiri nggak ada gunanya. Ini jangan tersinggung yang duda ini ya. Karena saya juga pernah jadi duren sawit. Duda keren sarang duit. Nah, saya pernah rasakan ya itu. Perempuan cantik banget, sendiri juga nggak enak juga. Emang begitu tabiat manusia. Itulah rahman Allah, rahimnya Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Allah ciptakan kita berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, supaya kita bisa damai dengannya dan ada mawaddah warahmah, ada kasih sayang, cinta, kasih tanggung jawab, saling melengkapi. Kan enak hidup itu kan, saling melengkapi, sehingga timbul di sini ada keturunan kita, ada anak-anak cucu kita yang menjadi
Apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita punya pasangan yang menjadi penyejuk hati kita, punya anak-anak cucu yang menjadi penyejuk hati kita, dan pasangan kita, anak-anak cucu kita menjadi imamal muttaqin. Kan begitu doanya, kan begitu kan? Nah, kalau kita sendiri gimana doanya? Sendiri nih, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya apa-apa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya nggak pas toh. Ya nggak pas. Doa ngapain doa begitu? Wong itu doa untuk pasangan dan anak cucu. Dan nggak punya pasangan, nggak punya anak, sendiri tel. Nah itu. Maka yang belum nikah silakan nikah. Yang mau nambah kalau berani. Dan mudah-mudahan kita semuanya punya pasangan yang menjadi penyejuk hati kita, amin. Mempunyai anak cucu kita yang menjadi penyejuk hati kita, yang mendoakan kita ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Karena bagaimanapun juga di antara amalan yang tidak putus adalah awaladin salihin yad'ulah, anak yang soleh, anak cucu yang soleh dan soleha yang mendoakan kita ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Tuh, makanya Allah ciptakan berpasang-pasangan supaya kita ada rasa tanggung jawab, ada kedamaian. Tapi ingat, dalam rumah tangga tentunya harus ada ketakwaan. Tapi dalam rumah tangga juga ada rintangan dan sebagainya, harus dilalui dengan ketakwaan supaya betul-betul kita dan keluarga kita menjadi imamal muttaqin. Bukan hanya menjadi orang yang takwa, tetapi menjadi tokoh utama dalam ketakwaan. Kan? Waja'alna lil muttaqina imama, supaya kita semuanya, kami, pasangan dan anak-anak cucu, supaya menjadi imam bagi orang yang takwa. Bukan hanya takwa yang itu. Lil muttaqina imama, menjadi imam, pemimpin, tokoh nomor 1 dalam masalah ketakwaan, menjadi pemimpin orang-orang yang takwa. Berarti di atas ketakwaan itu ibaratnya. Saking hebatnya itu doa itu. Kayaknya sudah siang ini ya. Nah, mudah-mudahan pertemuan ini bukan akhir daripada perjumpaan kita. Ini mohon maaf ini, karena memang bulan depan sudah puasa. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan saya. Kalau ada yang tersinggung dengan ucapan saya, nggak ada niat untuk menyinggung sih. Sama sekali nggak ada. Itu jadi biasa-biasa aja. Mohon maaf kalau mungkin saya banyak canda dan lain sebagainya, banyak salah. Namanya manusia. Itu pasti. Nggak mungkin nggak pasti dalam pengajian saya ada kesalahan, itu pasti, karena memang saya itu bukan nabi, adalah manusia biasa, bisa salah dalam mengucapkan ayat atau hadis. Tentunya semua itu adalah karena kelemahan saya, kebodohan saya, khilafan saya. Semua kebaikan datangnya dari Allah, semua kekurangan itu ada dari saya. Dan mudah-mudahan pertemuan ini bukan akhir daripada perjumpaan kita. Doa apa ya? Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tahhirna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyaihina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumil zalimin.
Allahumma inna naj'aluka fi nukhriyahum al-mu'tadina alladhina qatalu ikhwanul mustad'ifin fi Filistin. Allahumma inna na'udzubika min sururihim. Allahumma farid jam'ahum. Allahumma badid samlahum. Allahumma saddid kalimatahum. Allahumma zalzil aqdamahum. Ya aziz ya ghaffar ya jabbar ya mu'in ya sattar. Unsurna nasran aziza waftah lana fathan mubina wahdul a'da'ana khidlanan kabira wahdul a'da'ana khidlanan kabira wahdul a'da'ana khidlanan kabira birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.